Di sebuah kamar hotel di New York, tubuh Nikola Tesla ditemukan tak bernyawa. Namun misteri sesungguhnya bukan tentang kematiannya, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Seperti bayangan yang bergerak tanpa suara, agen-agen FBI memasuki kamar itu dan menyita semua dokumen, catatan, serta peralatan yang ditinggalkannya. Mereka tahu sesuatu yang dunia belum siap untuk mengerti. Penemuan Tesla bukan sekadar teori, melainkan kunci untuk memahami realitas itu sendiri. Tesla tidak hanya menciptakan listrik tanpa kabel atau mesin yang melampaui zamannya, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu formula yang dapat mengubah realitas. Sebuah teori yang tidak hanya mengancam batasan ilmu pengetahuan, tetapi juga tatanan kekuasaan dunia. Jika seseorang memahami cara kerja alam semesta pada tingkat paling mendasar, frekuensi dan getaran, maka batas antara kemungkinan dan kemustahilan akan lenyap. Tesla pernah berkata, jika kamu ingin memahami alam semesta, pikirkan tentang energi, frekuensi, dan getaran. Ia menemukan bahwa segala sesuatu di dunia ini, mulai dari cahaya bintang hingga detak jantung manusia, bergetar pada frekuensi tertentu. Dan lebih dari itu, ia yakin bahwa dengan mengubah frekuensi, seseorang bisa mengubah realitas. Ini bukan sihir atau fantasi, melainkan hukum alam yang belum sepenuhnya dipahami. Pemerintah menyadari betapa besar dampak dari penemuan ini. Jika frekuensi bisa dimanipulasi, maka pikiran manusia pun bisa diarahkan. Jika realitas bisa diubah, maka siapa yang mengendalikannya akan memegang kuasa mutlak. Maka, catatan Tesla pun menghilang, terkubur dalam arsip rahasia, jauh dari jangkauan publik. Namun, pertanyaan yang lebih besar tetap menggantung di udara. Jika Tesla telah menemukan cara untuk memahami realitas melalui frekuensi, mungkinkah ada celah bagi dunia untuk menemukannya kembali? Atau, mungkinkah kebenaran itu masih bersembunyi di antara angka-angka yang selalu disebut Tesla, 3, 6, dan 9, menunggu untuk diungkap oleh mereka yang cukup berani untuk mencarinya? Tesla sering berjalan mengitari bangunan 3 kali sebelum masuk. Ia menghitung segala sesuatu dalam kelipatan 3. Ia percaya bahwa angka 3, 6, dan 9 bukan sekadar bilangan biasa, tetapi kunci yang tersembunyi di balik tirai realitas. Dan jika kamu tahu keagungan dari 3, 6, dan 9, maka kamu akan memiliki kunci untuk membuka rahasia alam semesta, kata Tesla. Pernyataannya bukan sekadar metafora, melainkan sebuah petunjuk yang hingga kini masih membingungkan para ilmuwan dan pemikir. Tesla menyadari bahwa angka-angka ini memiliki pola yang tak dapat diabaikan. Dalam matematika vortex, setiap angka dalam sistem desimal memiliki pola berulang, tetapi 3, 6, dan 9 seakan berada di luar siklus itu, seolah-olah mereka adalah kode ilahi yang mendasari seluruh keberadaan. Ia menemukan bahwa energi, frekuensi, dan getaran yang membentuk realitas selalu mengikuti prinsip angka-angka ini. Angka 3 mewakili awal, penciptaan, dan hubungan antara dunia fisik dan metafisik. Angka 6 melambangkan keseimbangan dan harmoni, pusat dari semua energi yang bergerak di alam semesta. Sedangkan angka 9 adalah puncak evolusi, energi tertinggi yang menghubungkan segala sesuatu dalam satu kesatuan. Jika segala sesuatu bergetar dalam pola tertentu, maka memahami 3, 6, dan 9 akan memberi seseorang kendali atas getaran itu. Ini berarti, pada tingkat tertentu, memahami angka-angka ini bisa membuka pintu menuju perubahan realitas. Apakah ini alasan mengapa Tesla begitu dihantui oleh angka-angka ini? Apakah ia menemukan sesuatu yang terlalu berbahaya untuk diungkapkan? Satu hal yang pasti, para pemikir besar sepanjang sejarah, dari Pythagoras hingga para ilmuwan modern, telah membisikkan bahwa angka-angka tertentu memiliki kekuatan lebih dari yang kita bayangkan. Dan Tesla, dengan kecerdasannya yang melampaui zaman, mungkin telah menemukan kunci yang selama ini dicari manusia. Sebuah cara untuk menyalakan potensi tertinggi yang tersembunyi dalam diri kita dan alam semesta. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah getaran. Dari nada lembut angin yang berbisik di antara dedaunan hingga denyut jantung yang tak henti berirama,
Semua bergetar pada frekuensi tertentu. Tesla memahami ini dengan sangat mendalam. Ia tidak hanya melihat dunia dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk energi yang terus beresonansi. Jika segala sesuatu memiliki frekuensi, maka pikiran dan emosi manusia pun demikian. Setiap perasaan, setiap keyakinan, setiap pikiran yang melintas di benak kita adalah gelombang yang memancarkan frekuensi tertentu. Yang lebih mengejutkan, Tesla menyadari bahwa frekuensi yang paling lama dipegang seseorang akan membentuk realitasnya. Pikirkan sejenak, saat seseorang terjebak dalam ketakutan, kecemasan, dan keputusasaan, ia sebenarnya sedang menyetel dirinya pada gelombang yang selaras dengan keadaan tersebut. Hidupnya akan menarik lebih banyak pengalaman yang beresonansi dengan frekuensi yang ia pancarkan. Sebaliknya, ketika seseorang mulai mengubah pikirannya, mengangkat perasaannya ke frekuensi yang lebih tinggi, penuh harapan, keyakinan, dan kebahagiaan, realitas di sekelilingnya pun mulai berubah. Ini bukan sekadar konsep spiritual, melainkan hukum alam yang bekerja seperti resonansi pada alat musik. Jika sebuah biola digesek pada nada tertentu, biola lain di dekatnya akan ikut bergetar dalam nada yang sama. Pikiran manusia bekerja dengan prinsip yang sama. Apa yang kita pikirkan dan rasakan secara terus-menerus akan menarik frekuensi yang serupa ke dalam kehidupan kita. Namun, bagaimana jika kita bisa memprogram ulang realitas kita? Bagaimana jika kita bisa mengganti frekuensi yang lama dengan yang baru? Tesla percaya bahwa manusia memiliki kekuatan ini. Dengan memahami prinsip energi, frekuensi, dan getaran, seseorang tidak hanya bisa mengubah pikirannya, tetapi juga mengubah takdirnya. Jika realitas adalah pantulan dari frekuensi yang kita pancarkan, maka pertanyaannya adalah, frekuensi apa yang sedang kau pilih hari ini? Tesla pernah berkata, jika kau ingin menemukan rahasia alam semesta, pikirkan dalam hal energi, frekuensi, dan getaran. Pernyataannya bukan sekadar filosofi kosong, melainkan sebuah petunjuk bagi mereka yang ingin memahami dan mengendalikan realitas mereka sendiri. Jika realitas adalah hasil dari frekuensi yang kita pancarkan, maka mengubah frekuensi berarti mengubah hidup. Namun, bagaimana caranya? Tesla memahami bahwa manusia dapat menyetel ulang dirinya melalui teknik sederhana, namun luar biasa kuat. Inilah frekuensi penciptaan Tesla, 3 langkah yang dapat menggeser realitas ke jalur yang lebih tinggi. Langkah pertama adalah bangun tidur dengan frekuensi tinggi. Saat pertama kali membuka mata di pagi hari, pikiran berada dalam kondisi yang paling murni. Gelombang otak masih dalam keadaan tenang, memungkinkan kita menanamkan realitas baru dengan mudah. Alih-alih langsung terhanyut dalam rutinitas dunia, Tesla menyarankan untuk mengunci frekuensi tinggi sejak awal hari. Gunakan afirmasi yang kuat, bayangkan kehidupan idealmu, rasakan kebahagiaan seolah itu sudah menjadi kenyataan. Langkah kedua adalah mengunci frekuensi di siang hari. Realitas seringkali menguji niat kita dengan gangguan dan tantangan. Namun, Tesla percaya bahwa apa yang kita pertahankan di pikiran akan terus beresonansi dalam hidup kita. Untuk itu, diperlukan teknik pernapasan dan visualisasi sepanjang hari. Setiap kali pikiran mulai dipenuhi ketakutan atau keraguan, tarik napas dalam, bayangkan cahaya mengalir ke seluruh tubuh, dan kembalikan fokus pada getaran yang lebih tinggi. Langkah ketiga adalah mengubah realitas sebelum tidur. Saat malam tiba, tubuh rileks, dan pikiran mulai memasuki gelombang theta, keadaan yang paling peka terhadap pemrograman ulang bawah sadar. Ini adalah saat terbaik untuk mengatur ulang realitas. Sebelum tidur, ucapkan afirmasi penuh keyakinan, bayangkan masa depan yang kau inginkan dengan detail yang hidup, dan izinkan perasaan itu meresap ke dalam jiwamu. Tesla percaya bahwa realitas bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang dapat diprogram ulang. Jika setiap hari kita dengan sadar memilih frekuensi yang lebih tinggi, maka kehidupan kita perlahan mulai berubah. Maka, pertanyaannya bukan lagi, bisakah aku mengubah realitas, tetapi, seberapa besar aku bersedia melakukannya?
Tesla percaya bahwa alam semesta adalah simfoni energi yang terus bergetar dalam harmoni. Di dalam simfoni ini, kesadaran manusia bukanlah entitas yang terpisah, melainkan bagian dari getaran yang lebih besar. Dengan memahami frekuensi yang membentuk realitas, kita dapat menyesuaikan diri dengan nada yang lebih tinggi dan mengubah pengalaman hidup kita secara mendalam. Di dalam bumi ada sebuah denyut yang tidak terlihat, sebuah ritme halus yang dikenal sebagai frekuensi Schumann, sebuah getaran alami sebesar 7,83 Hz yang selaras dengan gelombang otak manusia. Saat kita sejajar dengan frekuensi ini, pikiran menjadi lebih jernih, tubuh lebih selaras, dan kesadaran lebih terbuka terhadap pengalaman yang lebih tinggi. Namun, peradaban modern, dengan gelombang elektromagnetik buatan, seringkali menjauhkan manusia dari ritme alam ini, menciptakan stres, kecemasan, dan perasaan keterpisahan dari realitas yang lebih besar. Tesla memahami bahwa otak manusia beroperasi dalam berbagai frekuensi, dan salah satu yang paling menarik adalah frekuensi theta. Ini adalah keadaan antara sadar dan tidak sadar, tempat di mana keajaiban terjadi. Dalam frekuensi ini, pola pikir dapat diprogram ulang, keyakinan baru dapat ditanamkan, dan batasan mental dapat dilepaskan. Ketika seseorang dengan sadar memasuki frekuensi ini, melalui meditasi, hipnosis, atau teknik pernapasan tertentu, mereka memiliki kemampuan untuk mengubah pikiran dan pada akhirnya, realitas mereka. Namun, apa yang terjadi jika pengetahuan ini disembunyikan? Dalam sejarah, banyak pemimpin dan kelompok elit memahami kekuatan frekuensi dan menggunakannya untuk mengendalikan massa. Frekuensi tertentu dapat memicu ketakutan, ketidakpastian, dan ketaatan buta. Mereka yang mengetahui cara menyetel ulang frekuensi mereka dapat melepaskan diri dari pengaruh ini dan mulai hidup dalam kesadaran yang lebih tinggi. Frekuensi bukan hanya getaran fisik, tetapi juga kunci menuju kebebasan. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus membiarkan realitas dikendalikan oleh frekuensi luar, atau mulai selaras dengan ritme yang lebih tinggi dan menciptakan kehidupan yang benar-benar kita inginkan? Realitas yang kita jalani bukanlah sesuatu yang tetap dan tak tergoyahkan. Ia adalah hasil dari pola pikir yang berulang, emosi yang tertanam, dan frekuensi yang kita pancarkan setiap hari. Jika kita ingin mengubah hidup, kita harus mengubah frekuensi kita, dan itu dimulai dengan pemrograman ulang pikiran. Pikiran manusia seperti sebuah sungai yang terus mengalir melalui jalur yang telah terukir selama bertahun-tahun. Jalur ini terbentuk dari pengalaman, keyakinan, dan emosi yang kita ulangi tanpa sadar. Setiap kali kita berpikir bahwa kita tidak cukup baik, tidak mampu, atau tak berdaya, kita memperkuat pola lama itu. Untuk keluar dari arus yang sama, kita harus mengganggu pola ini, memotongnya sebelum ia mengakar lebih dalam. Cara paling efektif untuk mengganggu pola lama adalah dengan menjadi sadar akan setiap pikiran yang muncul. Ketika pikiran negatif mulai berputar, berhenti sejenak dan tanyakan, apakah ini benar? Apakah saya ingin keyakinan ini membentuk realitas saya? Dengan mengganti pola lama dengan pernyataan baru yang lebih selaras dengan frekuensi yang diinginkan, kita mulai menciptakan realitas yang berbeda. Kesadaran saja tidak cukup. Kita harus mengunci frekuensi baru agar perubahan menjadi permanen. Ini dilakukan melalui tindakan. Pikiran tanpa tindakan hanyalah angan-angan, tetapi pikiran yang diperkuat dengan perbuatan menjadi fondasi realitas baru. Jika kita ingin merasa lebih kuat, bertindaklah dengan keberanian. Jika kita ingin kelimpahan, bersikaplah seolah-olah kita sudah memiliki kelimpahan itu. Momen paling kuat untuk menanamkan pemrograman baru adalah sebelum tidur. Di antara kesadaran dan ketidaksadaran, pintu pikiran bawah sadar terbuka lebar. Apapun yang kita pikirkan sebelum tidur akan masuk lebih dalam ke dalam pikiran kita. Alih-alih memikirkan ketakutan dan kekhawatiran, gunakan momen ini untuk mengulang afirmasi, membayangkan kehidupan yang diinginkan, dan merasakan emosi yang selaras dengan realitas baru. Kita bukanlah korban dari pikiran kita adalah pencipta realitas kita. Saat kita memahami ini, dunia yang kita jalani tidak lagi terasa tetap. Ia menjadi cair,
siap dibentuk sesuai dengan frekuensi yang kita pilih untuk selaraskan. Segalanya di alam semesta ini tersusun dari energi, dan energi selalu bergetar. Namun, yang sering kita abaikan adalah bahwa medan elektromagnetik di sekitar kita memiliki peran besar dalam membentuk kesadaran kita. Kita bukan hanya makhluk biologis, kita juga adalah antena hidup yang terus-menerus menerima dan memancarkan frekuensi. Bumi bukan hanya planet tempat kita berpijak, melainkan juga organisme hidup yang memiliki denyut sendiri. Denyut ini adalah frekuensi Schumann. Menariknya, frekuensi ini sangat selaras dengan gelombang otak manusia dalam kondisi relaksasi dan kreativitas tinggi. Saat kita terhubung dengan alam, berjalan tanpa alas kaki di tanah, duduk di bawah sinar matahari, atau bermeditasi di hutan, kita secara alami menyelaraskan diri dengan ritme bumi. Ini bukan kebetulan. Bumi menyediakan keseimbangan elektromagnetik yang memperkuat ketenangan, kejernihan, dan intuisi kita. Sebaliknya, di era modern ini, kita semakin terputus dari frekuensi alami tersebut. Kita dikelilingi oleh gelombang buatan, sinyal Wi-Fi, menara seluler, perangkat elektronik yang mengganggu keseimbangan medan elektromagnetik kita. Tidak mengherankan jika stres, kecemasan, dan kelelahan mental semakin menjadi bagian dari kehidupan kita. Peradaban kuno memahami hubungan mendalam antara medan elektromagnetik dan kesadaran. Piramida, kuil, dan struktur suci mereka dibangun dengan prinsip geometris yang beresonansi dengan frekuensi alam. Mereka menggunakan suara, mantra, dan musik tertentu untuk meningkatkan kesadaran dan membuka gerbang pemahaman yang lebih tinggi. Apa yang dulu dianggap mistis, kini mulai terbukti secara ilmiah. Suara dan getaran tertentu dapat menyelaraskan kembali medan energi kita, memungkinkan kita untuk mengakses tingkat kesadaran yang lebih dalam. Ketika kita menyadari bahwa kesadaran kita dapat dipengaruhi oleh medan elektromagnetik di sekitar kita, pertanyaannya bukan lagi apakah kita terpengaruh, tetapi bagaimana kita dapat menggunakannya untuk mencapai potensi tertinggi kita. Realitas yang kita alami hanyalah potongan kecil dari sesuatu yang jauh lebih luas. Kesadaran kita, seperti pintu yang setengah terbuka, seringkali terbatas pada apa yang telah diajarkan kepada kita. Namun, ada cara untuk mendorong pintu itu lebih lebar, memasuki wilayah di mana batas-batas antara mimpi dan kenyataan menjadi kabur. Inilah yang disebut sebagai proses gateway, sebuah jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Ada momen di antara terjaga dan tidur di mana pikiran kita melayang dalam keadaan yang unik, tubuh rileks, tetapi kesadaran masih aktif. Ini adalah pintu masuk menuju realitas yang lebih fleksibel. Dalam kondisi ini, batas-batas antara dunia fisik dan non-fisik mulai memudar. Praktik meditasi mendalam dan teknik hipnosis seringkali berfokus pada mencapai keadaan ini, di mana pikiran menjadi lebih plastis dan lebih mudah menerima informasi dari dimensi lain. Pikiran manusia dibentuk oleh pola dan kebiasaan. Kita melihat dunia sebagaimana kita diajar untuk melihatnya. Namun, jika kita mulai mengganggu pola persepsi kita melalui teknik seperti visualisasi mendalam, latihan kesadaran, atau paparan terhadap frekuensi tertentu, maka realitas yang kita alami juga mulai berubah. Ketika kita memahami bahwa persepsi adalah ilusi yang dapat dimodifikasi, kita mulai menyadari bahwa batasan yang kita anggap mutlak hanyalah ilusi yang kita ciptakan sendiri. Dalam eksplorasi kesadaran, ada keadaan di mana tubuh terasa tertidur, tetapi pikiran tetap sepenuhnya terjaga. Ini adalah pintu gerbang menuju pengalaman di luar batasan fisik, di mana waktu dan ruang mulai kehilangan maknanya. Banyak orang yang mengalami keadaan ini melaporkan perasaan kebebasan absolut, seolah mereka dapat mengubah realitas hanya dengan pikiran. Jika kita dapat mengakses proses gateway ini dengan kesadaran penuh, pertanyaannya bukan lagi apakah realitas dapat diubah, tetapi sejauh mana kita bersedia melampaui batas-batas yang telah kita yakini. Segala sesuatu di alam semesta ini tersusun atas energi, termasuk pikiran,
emosi, dan keyakinan kita. Realitas yang kita alami saat ini bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan hasil dari pola energi yang telah kita bentuk dan pelihara dalam waktu yang lama. Untuk mengubah hidup, kita harus terlebih dahulu mengubah pola energi yang mengikat kita pada realitas lama. Setiap individu membawa resonansi dari masa lalu, pengalaman, trauma, dan keyakinan yang telah tertanam begitu dalam hingga terasa seperti kebenaran absolut. Namun, kebenaran itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Dengan mengganggu pola energi lama, kita mulai melepaskan beban yang tidak lagi selaras dengan pertumbuhan kita. Teknik seperti pernapasan sadar, gerakan tubuh yang selaras dengan frekuensi tertentu, serta latihan pelepasan emosi, dapat membantu mengguncang dan meluruhkan pola-pola energi yang tidak lagi melayani kita. Ketika kita berhasil mengganggu pola lama, ada ruang yang terbuka untuk frekuensi baru. Namun, tanpa penguncian yang tepat, energi lama akan kembali seperti air yang mengisi celah kosong. Inilah sebabnya mengapa kita perlu mengunci frekuensi baru dengan tindakan yang konkret, mengubah cara kita berbicara, merespons dunia, dan bertindak dalam keseharian. Setiap pikiran yang lebih tinggi, setiap keputusan yang lebih selaras dengan kesadaran baru, adalah seperti batu yang memperkuat fondasi realitas yang kita ciptakan. Sebelum tidur, pikiran berada dalam keadaan paling plastis, paling mudah menerima informasi baru. Ini adalah saat terbaik untuk menanamkan program baru ke dalam kesadaran kita. Dengan mengulang afirmasi, membayangkan kehidupan yang kita inginkan seolah sudah menjadi kenyataan, dan merasakan emosi seolah hal itu benar-benar terjadi, kita menanam benih yang akan tumbuh dalam alam bawah sadar kita. Realitas bukanlah sesuatu yang terjadi pada kita, tetapi sesuatu yang kita ciptakan. Pertanyaannya, seberapa berani kita mengambil kendali atas energi yang membentuk dunia kita? Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.